Karena tadi mereka memerlukan pekerjaan menenun ini benar-benar untuk kebutuhan kehidupan mereka, kebutuhan berpakaian mereka. Disambas. Sehingga mereka menjadi harus memiliki satu alat tenun minimal. Baik itu tadi untuk memakai pakaian kain sehari-hari, kain belacu, atau mereka untuk persiapan anak-anak mereka nanti manakala sudah besar siap untuk menikah, untuk acara hantaran, maka mereka harus mempersiapkan sendiri kain songket yang ditenun oleh pihak keluarga mereka. Maka dari itu banyak kain-kain lama, kain-kain yang umur di atas 100 tahun yang sepi daripada orang. Itu saya tanya asal usul kain ini, apakah mereka beli dari siapa? Mereka pasti bilang bahwa kain ini mereka dapatkan daripada ibu mereka, dapatkan daripada nenek mereka, daripada saudara sendiri mereka. Nenek. Jarang sekali beli. Itu kalau dia sebelum tahun 60-an. Nah ini semacam satu kepuasan bagi masyarakat Melayu di sana. Manakala kain songket yang mereka dapatkan atau yang dipakai oleh anak cucu mereka, ini merupakan hasil tenunan dari keluarga mereka sendiri. Ini satu kebanggaan buat mereka. Untuk itulah maka kerajinan tenun songket di Sambas pada zaman dulu itu hampir merata, tiap rumah minimal punya satu alat tenun. Ini. Kemudian kerajinan tenun songket memasuki era tahun 60-an sampai tahun 80-an, yaitu awal mula perkembangan usaha. Baru dia memasuk kepada kerajinan songket menjejaki ke perdagangan. Tadi saya cerita bahwa di zaman dulu banyak kerajinan tenun songket dilakoni oleh masyarakat Melayu itu untuk kebutuhan hidup mereka sendiri. Hampir setiap rumah mereka punya alat tenun. Tapi manakala anak-anak mereka tadi yang dibuat kain songket itu sudah mulai besar, mereka sudah mulai hidup sukses di perkotaan, tidak lagi meneruskan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dia, sehingga generasi sedikit terputus, berkurang. Yang tadinya mereka buat kain songket sendiri dalam keluarga, sekarang mulai mereka membeli karena sudah berkurang penenunnya. Jadi mereka apabila membutuhkan songket mulai beli kepada jiran sebelah, kepada jiran kampung sebelah. Dari pancingan inilah, dari awal inilah maka timbul sifat menjual songket, timbul sifat perdagangan di tahun 60-an awal. Karena tadi kebutuhan akan songket terus berjalan, sementara pengrajin tenun sudah mulai berkurang dari rumah ke rumah. Dan dengan dipicunya oleh permintaan songket yang mulai menampak tinggi dari masyarakat setempat, sehingga semakin bertambahlah pedagang-pedagang kain songket yang ada di Sambas pada masa itu. Kemudian yang terakhir, yang kedua, pada masa itu awal dari perdagangan kain songket itu tidak selalu harus melalui sistem dagang dengan penjualan dengan pembayaran uang, karena masa itu juga sangat sulit untuk semua orang punya uang, masa masih susah, sehingga sempat mengalami masa barter. Kain songket dijual dengan hasil alam yang ada di masyarakat, tapi sistem penjualan itu sudah berjalan. Satu helai kain cual atau kain tenun ikat boleh ditukar dengan padi atau dengan beras pada masa itu, dan kain itu beras yang hasil dari penjualan itu kena jual lagi ke warung untuk dijadikan uang, baru boleh dibelikan lagi benar. Dan ibu saya sendiri pernah mengalami masa-masa penjualan kain songket dengan cara pertukaran barang, bukan dengan uang. Kemudian yang terakhir, ini tingginya permintaan kain songket tadi, selain dengan berkurangnya pengrajin songket dari tiap rumah yang ada di Sambas, sehingga timbul penjualan kain songket di Sambas mulai tinggi. Ditambah lagi pada memasuki akhir tahun 60-an atau masuki awal tahun 70-an, itu tingginya permintaan kain songket, khususnya jenis kain sabung itu daripada Sarawak. Wah. Sehingga saya membuat dalam buku saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Tenun Songket Sambas, saya tidak boleh menghapus jejak sejarah bahwa ada peranan masyarakat Sarawak
dalam hal hubungan dagang dengan masyarakat Sambas, khususnya di awal tahun 70 sampai 80. Banyaknya permintaan kain songket dari Sarawak di era ini itu memicu begitu besar bertumbuhnya lagi kerajinan tenun songket di Sambas, yang tadinya hanya satu wilayah. Tidak cukup pengrajin yang ada, mereka sampai harus menambah pengrajin daripada kampung-kampung jiran sebelah untuk memenuhi kebutuhan daripada Sarawak. Begitu tinggi, khususnya untuk jenis kain sabuk atau kain samping. Inilah cerita masa-masa kejayaan kerajinan tenun songket di Sambas, khususnya di tahun 70 sampai 80. 10 tahun masa kejayaan, masa keemasan kerajinan tenun songket di Sambas. Kemudian ada masa kejayaan, tapi ada pula masa kemerosotan, karena pada tahun 80-an akhir atau memasuki tahun 90-an, banyak pengrajin kita juga mulai bekerja ke luar negeri, atau mereka sebagian juga sudah tidak meneruskan pekerjaan menenun ini karena faktor usia, sehingga kurangnya generasi di masyarakat Sambas menyebabkan kemerosotan atau menurunnya kapasitas produksi kain songket di Sambas di tahun 90-an. Kemudian faktor lain juga menurunnya upaya pemasaran songket di dalam negeri yang juga belum maksimal. Karena tadi di tahun 60 atau 70 sampai 80, penjualan kain songket daripada Sambas itu benar-benar fokus penjualannya ke Sarawak, kepada masyarakat Malaysia, sehingga kami di masyarakat Sambas kurang memasarkan songket ke wilayah Jakarta, ke nasional kami kurang. Pada masa itu mungkin wilayah Palembang yang lebih banyak masuk ke wilayah Jakarta, sehingga songket Sambas tidak heran di awal tahun 2000 kurang banyak dikenal kalau berada di wilayah Jakarta. Tapi kalau di wilayah Malaysia mungkin banyak orang-orang tua dulu yang pernah membeli kain songket daripada Sambas, mereka boleh tunjuk lagi kain yang pernah mereka beli daripada masyarakat Sambas zaman dulu. Kemudian menurunnya daya beli juga menyebabkan merosotnya kain songket di tahun 90-an, dan hasil produk songket itu yang kurang inovatif pada masa itu, karena kita terbiasa hanya membuat satu komoditi, hanya sabuk saja yang dibuat. Kita kurang membuat berbagai corak-corak baru, pengembangan corak-corak baru, menyebabkan timbulnya kejenuhan pasar terhadap songket yang ada di Sambas. Kemudian memasuki awal tahun 2000-an, ada semacam kesadaran bagi kami masyarakat Melayu, khususnya kalangan muda, bahwa songket ini pernah jaya pada masanya di Sambas, dan kita ingin bahwa kejayaan itu kita kembalikan lagi di era-era tahun 2000-an. Dan tentu berbagai upaya kami lakukan, di antaranya adalah untuk mengangkat kembali citra tenun songket Sambas. Kita tidak biarkan bahwa songket ini mati suri begitu saja di tahun 90-an. Kemudian kita ingin mengembalikan juga, ingin mengangkat kembali martabat. Dia masih songket. wujud tapi tak mati. Mengapa saya sebut mengembalikan martabat tenun songket? Tapi karena tak hidup pada lah. masanya di Sambas itu ketika Macam beauty masyarakat mulai beralih ke Sleeping cara Beauty. berpakaian yang lain, Mati seperti, suri, pakaian bodoh. Muslim yang banyak datang daripada Jawa, yang lebih simpel penggunaannya. Untuk acara-acara tertentu mereka lebih memilih menggunakan pakaian lebih simpel. Ada semacam keyakinan buat mereka yang lebih baik mereka menggunakan pakaian yang simpel seperti ini, tidak mahal, tidak berat, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan cabaran buat kami bagi pelestari tenun pada awal-awal tahun 2000-an. Macam mana kami nak mengembalikan lagi? Ada dua persoalan yang harus kami selesaikan. Kami harus menyelesaikan persoalan di tingkat penenun yang sudah hilang kepercayaan untuk menggantungkan hidup daripada pekerja menenun. Kemudian kami juga harus menyelesaikan satu persoalan lagi di tingkat konsumen. Macam mana pembeli ini boleh yakin lagi, boleh mau menggunakan lagi kerajinan tenun songket di awal-awal tahun 2000. Ini merupakan pekerjaan berat bagi kami untuk mengawali lagi, mengangkat kembali citra tenun songket yang ada di Sambas. Kemudian langkah-langkah untuk mengembalikan kepercayaan daripada pengrajin
ini tidaklah mudah. Saya butuh waktu 10 tahun pendekatan. Ada 3 persoalan di tingkat penenun. Yang pertama, ada penenun yang dia tahu menenun, ahli menenun, tetap ada berada di Sambas, tapi dia sedang tidak ingin lagi menenun. Begitu saya datang ke kampung penenun, saya ajak dia menenun, dia bilang, untuk apa kain tenun? Siapa lagi yang mau beli? Itu pertanyaan mereka. Penenun saja tidak punya keyakinan, macam mana orang mau beli? Itu cabaran kami di awal. Dan itu kami harus kembalikan kepercayaan mereka. Dan itu butuh waktu kurang lebih 5 tahun. Saya yakinkan mereka. Kemudian ada lagi penenun yang dia tahu menenun, tapi sedang ingin meninggalkan pekerjaan menenun. Dia pikir pekerjaan menenun sudah ketinggalan, tidak ada masanya lagi. Dan dia ingin bekerja sebagai pekerjaan yang lain. Tidak ingin benar-benar meninggalkan pekerjaan menenun. Yang terakhir, kami juga harus memberikan keyakinan kepada konsumen tadi, pembeli tadi, bahwasanya kain songket yang akan kita buat ini merupakan sebuah warisan budaya yang kita sama-sama perlu jaga, perlu ikut melestarikan. 2 hal yang saya pikirkan pada masa itu, saya mengangkat citra songket ini. Apakah saya hanya berpikir bahwa songket ini sebagai tak ubahnya barang tekstil atau pabrikan yang hanya boleh dipakai keseharian saja? Saya hanya boleh menawarkan sebatas warna dia, mewahnya, corak kepada konsumen, ataukah saya mengaitkan kerajaan songket ini merupakan sebuah produk budaya, sebuah produk warisan budaya yang mana masyarakat Melayu punya kewajiban yang sama untuk menjaga, melestarikannya dan mengembangkannya. Akhirnya saya pilih yang kedua, bahwa songket ini merupakan sebuah warisan budaya yang sama-sama kita kena jaga, sama-sama kita kena kembangkan, sama-sama kita kena lestarikan. Itu upaya untuk mengangkat kembali citra songket yang saya lakukan. Kemudian melakukan diversifikasi produk juga merupakan langkah kami di awal tahun 2000. Meskipun saya yakinkan, baik itu Malaysia, Brunei, Singapura atau Indonesia sekalipun, Riau Kepulauan, yang selama ini banyak kita pakai daripada kerajinan songket ini, tidak lain daripada kain selendang sama kain sabung atau kain sampit. Itu yang lebih banyak. Dan sekarang mulai berkembang kepada bahan baju. Tapi supaya tidak timbul titik jenuh, kita hanya bercerita tentang kain saja, maka kami harus membuat instrumen-instrumen lain. Itu yang kami lakukan dengan cara melakukan diversifikasi produk. Kami harus membuat kopiah, kami harus membuat tas, kami harus membuat sajadah dengan harga yang tidak terlampau mahal. Tapi pada akhirnya dengan menjual barang-barang kecil yang unik seperti itu, kami coba memancing orang untuk kembali menggunakan kain tenun songket, kain kebesaran masyarakat Melayu. Kemudian promosi, saya sangat menyadari dan mengakui bahwa mengangkat kembali citra tenun songket yang sempat mati suri di tahun 90-an, upaya promosi menjadi harga mati. Pada masa itu memang kami hanya banyak melakukan pameran, bukan penjualan secara online pada masa itu. Jadi penjualan dari pameran ke pameran itu walaupun zaman sekarang sedikit ketinggalan, tapi di masanya mengenalkan atau mempromosikan kerajinan tenun songket melalui pameran ke pameran itu punya satu kelebihan tersendiri. Kami boleh berjumpa langsung dengan para pembeli. Kami boleh jelaskan apa-apa tentang songket yang banyak orang tidak paham. Kami tidak ingin bahwa orang hanya memandang songket hanya sebatas pakaian belaka, hanya sebatas pakaian keseharian belaka, tapi mereka tidak tahu tentang makna dia. Bagaimana nilai daripada songket yang mereka pakai. Sebelum mereka beli, mereka harus tahu nilai atau makna dari kain songket yang mereka beli daripada kita. Itu yang ingin kami paparkan manakala kami bertemu langsung dengan konsumen. Kemudian instrumen lainnya, kami juga harus membuat galeri, dan terakhir saya membuat semacam museum kecil-kecilan di rumah saya. Karena bagi saya, sama pernah mengalami masa kejayaan songket di eranya, kita ingin ada semacam monumental kejayaan songket, dan kita tidak tahu ke hadapan apakah songket ini masih tetap ada atau tidak.
khususnya di wilayah saya. Kenapa? Karena cabarannya begitu banyak. Karena songket ini dikerjakan dengan pekerjaan tradisional. Itu satu. Butuh keahlian yang khusus. Yang kedua, bicara songket tidak hanya bicara tentang skill, tapi juga bicara tentang persoalan sikap mental daripada penenun itu sendiri. Jati diri daripada penenun itu sendiri. Walaupun orang banyak punya keahlian tentang menenun, boleh menenun, tapi manakala hati dia tidak tergerak menenun lagi, kita tak boleh paksa mereka untuk menenun lagi. Untuk itu makanya kami dalam mengembangkan atau mengangkat kembali citra songket, saya perlu instrumen lain untuk mendukung semua itu. Salah satunya adalah membuat museum tenun. Saya kumpul sambil saya jalan ke rumah penenun-penenun di saat saya membeli kain-kain baru untuk dijual kembali. Sambil itu saya mencari di bawah rumah-rumah mereka mungkin ada alat-alat tenun yang sudah lama yang mereka buang, karena dulu di saat tenun songket itu mengalami masa kemerosotan, banyak mereka membuang alat tenun lama, dibuang, dianggap tidak berguna lagi. Padahal kayak alat tenun itu sangat bernilai, punya nilai sejarah. Dan itu yang saya kumpul selama 10 tahun. Alhamdulillah saya bermimpi punya museum tenun. Amin. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, paparkan, tapi waktu begitu terbatas. Tapi yang jelas dengan upaya mengangkat kembali citra tenun songket yang ada di Sambas, kami berharap bahwa ini benar-benar boleh menopang ekonomi masyarakat Melayu. Karena dengan sistem perdagangan tadi memasuki era-era perdagangan, penjualan baik di tingkat wilayah Kalimantan Barat, final year project kita boleh pilih sejenis tekstil ini akan bisa memberikan sumber dan pendapatan dekat bahagian mana yang kurang diekspos. Contohnya macam bag, sekarang dah ada FIP tu, tapi sekarang saya fokus macam pertandingan atau cantik kan. Terima kasih atas segala Kalau kita tengok Filipina, mereka ada masukkan dalam evening gown. Kita evening gown Malaysia tak pernah bling-bling saja. Terima kasih. Thank you. So, saya mungkin bagian itu. Kamu? So let's now open the floor to questions from the audience. Bagus, Jen tanya adakah sekarang? Aku bukan Louis tu. Bukan. Masuk YouTube tu. Kita lah video ni masuk YouTube. Maaf Pak, kain itu sudah sebenarnya saya nak tanya apa di bawah itu. Sabar. Boleh explain apa yang tujuan atau motif dia tak clear, kita tak tahu sangat ya. Terima kasih. Saya bawa ini saja yang boleh saya bawa. Ini merupakan salah satu peninggalan zaman dulu, umur dia di atas 100 tahun. Ini merupakan kumpulan daripada corak-corak zaman dulu. Jadi orang Sabah zaman dulu, manakala dia membuat corak atau motif sebelum disongket ke lembaran benang, karena untuk mendapatkan kertas itu sangat susah pada masa dahulu, sehingga dia membuat corak itu menyulam pada kain belacu ataupun kain dari orang yang disebut karung gandum zaman dulu. Jadi disulam. Ini merupakan kumpulan. Ini saya buru daripada orang-orang tua zaman dulu. Ya, ini salah satu yang saya lakukan. Ini di sini banyak kumpulan daripada ragam-ragam corak. Dan perlu hadirin ketahui bahwa di rumah saya sana masih banyak lagi barang-barang macam itu. Tapi itu hanya mungkin tidak kurang dan tidak lebih daripada 1% saja kumpulan corak-corak yang tertulis, yang tertera dalam bentuk lembaran-lembaran kertas atau kain. Karena sebagian besar corak-corak atau motif-motif yang dibuat oleh para penenun itu mereka hafal, ada disimpan dalam otak mereka. Nah, ini yang membuat kami khawatir. Mohon maaf, manakala mereka tidak ada lagi terkubur dengan kumpulan corak-corak yang begitu banyak. Untuk itulah makanya perlahan demi perlahan saya selaku anak dari pelestari tenun generasi ketiga, saya selalu berupaya bahwa untuk mengembangkan songket ini tidak cukup dengan cara penjualan, tapi kita juga harus membuat semacam buku, menulis, walaupun saya bukan penulis, tapi mengumpulkan sebarang data-data apapun yang boleh kita dapat daripada orang-orang tua kita zaman dulu,
berkenaan dengan kajian tenun ini, kita boleh tulis, berharap suatu saat boleh menjadi ilmu pengetahuan. Ini buat ada pameran kah? generasi Tak ada yang akan kan? datang. Dan saking saya ingin bahwa songket ini difahami oleh generasi yang muda-muda, saya tidak cukup membuat buku yang terstruktural hanya dengan profil kerajinan tenun, profil museum dan sebagainya. Saya juga membuat cerita pendek Warna Cinta di atas tenunan. Mudah-mudahan ini suatu saat juga menjadi bacaan baru buat anak-anak muda. Mereka boleh membaca, mengenal songket, tapi dengan cara mereka, dengan cara Ini yang saya perlukan untuk kalangan anak muda. Ini dekat upaya yang pameran, saya lakukan bukan untuk, pameran yang menunjukkan kerajinan songket. Jadi itu tadi Ibu, ini merupakan kita sebut dengan ini yang saya suji perlukan bilang. untuk pameran. Suji bilang itu ada dua alat, yang satu Bukan dengan pameran kain yang- zaman dahulu, kumpulan di kain, disulap, suji, menyulap Pistachio. bilang, membuat hitungan, pola-pola hitungan. Karena setiap pola ini ada hitungannya dengan menyulap. Kemudian zaman sekarang karena sudah ada kertas, itu menggunakan kertas, dipindah kepada kertas. Tapi yang lama tidak akan kita tinggalkan. Ini hanya yang boleh saya dapatkan sisa-sisa daripada mereka buat lantai. Dulu barang ini mereka buat lantai. Tidak tahu mereka makna adanya apa. Tapi ini yang menjadi keprihatinan saya, bahwa barang-barang yang bernilai kena kumpulkan. Saya juga menyeru kepada kawan-kawan pecinta tenun yang ada dekat Sarawak. Kita tidak hanya bicara tentang kain baru, kita tidak hanya bicara tentang penjualan. Sekiranya ada menjumpai barang-barang lama daripada kain songket ini, sama-sama kita kumpul. Baik itu informasi apapun, barang peninggalan apapun, karena suatu saat itu akan bermakna, akan berguna pada generasi yang akan datang. Itu Terima saja. kasih. Mungkin ada yang lain? Seterusnya, next question. Tanya Umi. Assalamualaikum, very good morning. Ya, everyone. boleh, dan soalan kedua boleh tolong tanyakan Kak, boleh supaya kami boleh, kita boleh tengok lebih dekat kan? Mungkin mereka, mungkin dia boleh letakkan meja luar kan, kita sama-sama lihat. Terima kasih Puan, sorry Puan. 6-7 tahun saya menjual songket lah. Sedap. Market saya Mungkin booth khususnya sambas songket kan. eksklusif. Tapi itu kan jual. Di kalangan VIP, teman-teman yang kalau di Malaysia ni YB lah, ya. Saya amat tertarik dengan semangat Bapak tadi, memang menjiwai, ya, melihat satu perjuangan Tak ada bunyi. untuk mengekalkan warisan. Saya ada bunyi. Dan sebetulnya saya memang pernah ke Sambas pasti. Saya bertemu dengan seorang tukang tenun bernama Ayu. Macam-macam ya yang dibikin di Sambas. Ada macam semacam bag duit ataupun tas duit ya. Hanya saya pengen mau mengambil dari Sambas, sebab Sambas itu paling dekat dengan Kuching. Balas Ya. oh. Jadi saya kalau boleh hanya desainnya Pak, ya. Ini yang satu saya rasa perlu ada riset. Kalau bahasa Inggrisnya research, ya. Indonesianya riset, RISET. Jadi saya kurang tahu kementerian apa di Indonesia yang ada budget untuk riset. Ada. Saya yakin ada. Daripada perindustrian. Ya. Jadi kalau pasar Bapak punya target pasar Bapak Malaysia. Jadi saya rasa perlu bagi Bapak untuk membuat riset pasar cita rasa Malaysia. Mungkin desain yang Bapak di Sambas sekarang ni lebih cocok untuk pasar Kalimantan ataupun di Indonesia. Saya pun pernah tengok juga corak songket Palembang. Saya nampak menarik juga.
saya rasa mungkin lebih dekat dengan dengan Malaysia. Jadi saya rasa kalau Bapak mau target pasar Malaysia ke Sarawak ataupun di apa end ni maknanya soket eksklusif lah, ya. Mana perlu disesuaikan dengan cita rasa, dengan taste Malaysia. Kan soalan tu dia sendiri Kalau target Bapak itu target Keyword dia tak Malaysia. ada. Jadi ada dua ni, sama ada nak mengekalkan warisan tapi sudah taste sudah tidak cocok dengan taste cita rasa kontemporer, ya. Jadi begitu Pak. Jadi saya amat memuji Bapak punya semangat untuk mengekalkan tradisi, tapi kurang pasarnya kalau nak mengekalkan tradisi. Jadi saya rasa lebih baik kalau soket ini boleh dinusantarakan, diglobalisasikan lagi hebat, ya. Di entero dunia. Jadi itulah yang ini. Saya rasa perlu ada riset ke arah itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak buat yang bertanya. Terima kasih banyak buat masukannya, sangat bernilai buat kami. Harus ada riset. Bahwa saya juga kena jelaskan Dia macam bahwa memang sendiri, dalam hal sendiri. kekuatan corak, kami memang sapas itu kayak soket sapas itu baik corak maupun warna dia memang punya ciri khas tersendiri, kepakeman sendiri. Jadi ada dalam penyajian saya kurang lebih ada 8 jenis. Kemudian Betul? ada 8 jenis Betul? jenis soket, bukan corak, tapi corak itu ada ratusan jumlah item corak. Tapi saya membagi dalam buku saya soket sapas itu ada 8 jenis. Ada yang namanya padan terbakar daging kalau kain penuh. Sebenarnya bentuk dia kain ini antara Malaysia, Brunei hampir sama, cuma penyebutan saja lain. Yang kain penuh namanya padan terbakar daging, kain betapur kita sebut kain lugi, kain tenun ikat itu kami sebut dengan kain cuan dan sebagainya. Itu pakem. Tapi memang betul bahwa soket ini bagi kami itu ada 2 kepentingan bisnis. Yang satu adalah kepentingan untuk barang penjualan fashion beli atau seni souvenir. dia, bukan Tapi kepentingan orang yang lain buat juga seni adalah untuk kau. kebutuhan adat saya menyebutnya. Itu Bahwa namanya di sana seni. Sabah itu Macam tak ada marah pula penggunaan, ikut. soket untuk That's acara-acara adat itu begitu tinggi masih, sehingga masyarakat setempat memang masih menginginkan kain-kain dan corak-corak yang memang selama ini khas yang Bagus sering kau mereka beli buat. soket Itu Malaysia khusus memang untuk penjualan dalam negeri. Kebodohan. Warna begitu juga. Warna kurang lebih ada 6 warna yang dari zaman dulu sampai sekarang itu menjadi karakter masyarakat Korea di sana. Kenapa kami sedikit harus mengikuti karakter itu? Karena penjualan sebagian besar sampai hari ini kurang lebih 60% itu memang masih Nasib aku menggunakan bukan di penjualan Suau. dalam negeri, khususnya di wilayah Sabah dan sekitarnya. Tapi memang tidak ada salahnya manakala suatu saat kita ada melakukan ekspansi dagang, bahwa kita juga harus penyesuaian. Memang beza. Saya berapa kali saya pameran dekat sini sejak tahun 2016. Di sini ada terbagi atas 2 saya dapatkan. Kurang lebih Brunei juga sama. 2 karakter pembeli itu ada mereka yang ingin membeli kain sabuk pendek macam ni, tapi ada mereka juga nakkan kain panjang yang mereka sebut dengan sabuk 2 jari. Saya kena buat 2, tapi dengan saiz yang mereka nak. Kalau penjualan dekat Malaysia tentu saiz lebih daripada 2 meter. Itu okey. Itu yang mereka nak satu. Yang kedua, daripada corak, mereka nak corak-corak yang kurang lebih memang hampir sama dengan kami. Itu jenis tabuk, tapi warna dia mereka ada. Kalau untuk orang-orang tertentu dia nak warna yang klasik, itu permintaan juga. Tapi ada juga yang memang masukkan kepada kami. Kan tak semua orang suka yang corak-corak klasik. Tentu untuk kalangan muda atau yang lainnya mereka butuh yang lebih warna-warni. Nah itu yang memang kami masih belum terlalu banyak. Karena kalau corak klasik itu berdekatan dengan kebiasaan kami dalam memproduksi kain selama ini. Tapi insya Allah karena kita ingin bahwa soket ini berkembang lebih besar lagi ke depan, kita tidak ingin membiarkan paksa pasaran begitu luas ini kosong begitu saja. Tentu kita juga akan melakukan perubahan ke depan. Sangat berterima kasih saya dengan masukannya, sangat bernilai, dan masukan ini tidak cukup saya dengar di sini, akan saya sampaikan sampai ke Sambas. Karena lepas saya dapat kucing ini, saya akan ketemu langsung dengan Penenun Bupati Sambas dan menyampaikan hasil kegiatan saya di Sarawak Malaysia ini.
Dan ini merupakan satu kehormatan Bupati doh. bagi masyarakat Sambas, melalui Sambas, bahwa kain soket ini, tadi sedikit saya tambahkan, bahwa soket ini adalah makna merupakan bahasa tubuh. Soket ini bahasa tubuh. Dan soket ini merupakan pemersatu. Manakala kita hari ini bicara soket, kita lupa bahwa kita berada dari daerah yang berbeza. Kita lupa bahwa kita ini berada dari wilayah yang berbeza. Tapi kita bicara tentang soket, kita merasa satu kesatuan yang sama. Dan soket ini juga tadi bahasa tubuh. Ada sedikit cerita bagi masyarakat Sambas zaman dahulu. Untuk kain songket yang penuh macam ini, itu hanya mereka gunakan untuk selendang kumbang. Khusus bagi yang masih gadis, hanya yang boleh nampak mata saja. Bagi yang anak gadis menggunakan selendang kumbang yang hanya sekedar nampak mata saja, artinya dia belum nikah. Dan itu bahasa tubuh bagi perjaka-perjaka lain. Kalau nengok ada anak gadis jalan, hanya Purdah nampak mata lah, saja. macam purdah. Nah, itu bolehlah masih didekati. Tapi kalau dia mulai lepas Aisyah, buka kain dia cadarmu. ke pundak dia, itu sudah milik orang lain. Itu sudah jadi istri orang. Nah, jangan cuma-cuma nak dipegang. Itu saya katakan bahwa soket itu adalah bahasa tubuh. Begitu juga dengan makna soket, manakala ada pihak yang menganjurkan satu acara pernikahan, dia mengundang kita untuk menjemput kita datang dalam acara pernikahan. Manakala dia memakai soket, artinya sebesar itulah penghargaan dia bagi kita yang datang tamu. Dan sebaliknya bagi kita tetamu, manakala kita memakai songkir dalam memenuhi acara sebuah peresmian acara pernikahan, sebesar itulah kita menghargai tamu yang mengundang atau memajliskan acara mereka. Kau berapa Songkir sekarang? ini merupakan bahasa tubuh lagi-lagi, bukan sekedar pakaian cukup dipakai. Tak sempat dia Banyak datang sekali nanti. makna, dan songkir bahkan bisa menjadi pemersatu kita dari berbagai kalangan yang selama ini kita merasa beda negara, beda suku, bahkan kita bisa merasa sama dengan songkir. Terima kasih. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan kepada hormat saya, hormat kami dari masyarakat Sambas dijemput hadir di tempat ini. Semoga kita bersama punya spirit yang sama untuk menjaga warisan budaya tenun songket tradisional sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Alvin once again for the very fascinating Oh, tak sharing ada. of Songket Sambas. I was wondering kan Our kalau fifth and final kolek-kolek speaker macam mana dia today simpan. is Associate Sebab ramai yang Professor bertanya, Dr. how do we Vildan keep untuk mengekang? Associate Cara- Professor cara jaga Dr. dia. Marmara University Fine Arts, Ada soalan orang Kelantan. 2001. Tak soalan tadi dia macam sendiri tanya sendiri jawab. In the same department. Malas ku dengar. She was appointed as a research assistant Talking about at the design, textile macam arts seolah-olah tidak the arts Tak, sebenarnya dia nak jatuhkan sebab dia kata ikut test kita. cannot. Sebab kita beli seni dia. The works were exhibited in many international and national mixed textile and design exhibitions and events. My God, so beautiful. Served as a representative of 10 The person who wait, okay tak apa. 2 terms. She also served, her academic and artistic studies include sustainable design, Boleh tak aku nak cakap dengan Pak? principles in the transfer of tradition to the Oh, nantilah. future, experimental Bukan clothing, tu. design, fashion theories and trend analysis, sustainable fashion tradition and culture,